Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Bulan sudah dinanti-nantikan oleh teman-teman yang beragama Islam karena di bulan ini semua ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau ngomongin soal bulan puasa, ini adalah sebuah bulan yang bisa dikatakan cukup berat buat teman-teman yang kebetulan adalah vapers juga ya, karena sejujurnya agak susah nahan ngelihat orang yang nge-vape daripada ngelihat orang yang makan. Ayo, ada yang ngalamin juga nggak? Ngaku, kalau ada yang ngalamin bisa komen di bawah. Nah, di video ini gue pengen memberikan beberapa buah tips lah bagaimana cara menjalani puasa supaya lancar, supaya insya Allah ibadahnya juga bisa fokus dan juga perasaannya juga nyaman, tenang dan juga nggak ngalamin masalah walaupun kalian juga adalah seorang vapers. Gimana caranya, gimana tipsnya? Sebelum kita mulai, kita start dari bumper dulu. Let's go! Oke, di video ini kita agak santai aja ya. Gue kebetulan baru kelar sholat, kita pakai sarung aja supaya masih dapetin tema Ramadan yang cukup kental. Oke, tips yang pertamanya adalah jangan lupa cukupkan nutrisi kalian. Kita ketahui juga bersama selama bulan Ramadan kita berpuasa seharian pasti banyak energi kita yang hilang, cairan tubuh kita yang hilang. Nah, pastikan nutrisinya tercukupi dulu. Makan yang bergizi, makanan yang sehat, kurangi sedikit goreng-gorengan juga supaya tenggorokannya lebih enak dan juga pastikan konsumsi air yang cukup. Nah, ini gue kebetulan juga pakai tumbler di sini supaya lebih seger juga, supaya cairan tubuh kita yang selama kita beraktivitas selama puasa tadi bisa tergantikan dan juga tubuh kita bisa fresh dan juga seger lagi. Jangan lupa banyak minum air putih dan juga cukupkan nutrisi kalian. 4 sehat, 5 sempurna supaya nggak jadi masalah puasanya. Oke, next. Gue tahu memang agak susah gimana caranya nahan supaya kita bisa kuat imannya, apalagi kalau ngeliat orang lagi nge-vape yang kebetulan juga tidak berpuasa ya. Oke, yang kedua adalah kalau misalnya baru azan, baru beduk, jangan langsung buru-buru nge-puff. Nah, ini yang paling sering kejadian. Dan bahkan ada juga yang ngalaminnya buka puasanya nge-vape dulu, bukan minum dulu. Wah, itu lagi makin epic lagi tuh. Jadi sebenarnya itu gini, konsepnya adalah kita boleh nge-puff, boleh nge-vape nggak masalah, tapi pastikan keadaan tubuh kita, perut kita sudah terisi. Minimal lo udah makan dulu, makan yang agak besar mungkin. Jadi rutinitasnya biasanya kalau puasa, kalau setelah buka puasa, setelah azan maghrib, makan yang manis-manis dulu mungkin, kayak makan kurma atau misalnya makan buah-buahan, terus minum air putih juga sampai udah gak keisi, baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru boleh makan besar yang agak lumayan berat gitu ya, makan berat. Nah, setelah makan berat baru bisa nge-vape supaya lebih enak. Kenapa? Karena balik lagi keadaan perut kita yang kosong, begitu kita hantam sama nikotin, yang terjadi adalah seringkali perut rasanya mual, rasanya nggak enak, jantung berdebar kencang, dan bahkan ada juga yang ngalamin pusing. Nah, hal itu diakibatkan karena perut kita kosong, langsung dihantam sama nikotin, belum ada isinya, jadi tubuh kita kaget, makanya bereaksi seperti itu. Jadi pastikan jangan pernah nge-puff dulu baru makan. Jadi yang benar adalah minum dulu, makan dulu, udah agak kenyang, habis sholat maghrib, makan lagi, baru boleh nge-puff, supaya nge-puffnya makin asik dan juga nggak ngalamin keliengan atau lagi mual. Itu pasti nggak enak banget, bro. Next, masih relate dengan poin yang tadi yang kedua. Ini juga sering kejadian karena juga kita juga tahu bersama ya, karena juga POTS itu lagi ramai banget, penggunaan salt juga ramai banget. Sering kejadiannya adalah setelah buka puasa, habis minum, habis makan kurma, mungkin langsung nge-puff liquid high nic. Nah, ini juga lebih berbahaya lagi, lebih beresiko. Kenapa? Karena liquid high nic itu dia lebih cepat diserap oleh tubuh, terutama salt ya. Karena juga seperti yang sudah sering dibahas juga, salt itu lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan freebase. Nah, makanya kalau misalnya lo mau buka puasa, udah agak keisi penuh sedikit atau mungkin setengah tangki lah perut kalian, kalian bisa pakainya freebase aja. Misalnya pakai ini nih, 3 mg, aman, nge-puffnya juga santai aja. Usahakan kalau misalnya pun lo nggak suka sama liquid freebase, ya lo boleh pakai salt,
Tapi ingat, intensitas ngepuffnya normal-normal aja, kayak 1 kali, 2 kali, udah stop dulu, makan dulu, ngemil lagi, atau misalnya minum lagi, nanti udah agak sekitar jeda mungkin sekitar 10 menit, 15 menit, baru boleh ngepuff lagi. Ingat, jangan chain puff, karena Hainik itu lebih cepat diserap oleh tubuh, jadi kalau misalnya tubuh kalian masih agak lemes karena berpuasa seharian, terus juga belum keisi makanan yang penuh, yang terjadi adalah efeknya pasti bakalan pusing dan juga mungkin ada beberapa juga yang mengalami mual. Jadi ingat ya, jangan pakai liquid Hainik setelah pas banget buka puasa. Isi perutnya dulu, minum dulu yang banyak, baru boleh ngepuff saltnya. Dan juga yang penting adalah jangan chain puff. Mau lagi puasa atau nggak puasa, ngepuff, chain puff, apalagi produk salt itu agak beresiko. Jadi maksimalnya banget dalam 1 kali cycle, 2, 3, atau maksimal banget di 4 kali puff aja udah cukup. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, guys. Nah, kita udah masuk ke tips yang keempat. Oke, tips yang keempat adalah biasakan rajin untuk ganti kapas. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian berpuasa, otomatis kan mulai start dari imsak, dari subuh sampai ke maghrib, jedanya cukup lama kan, lebih dari 10 jam bahkan. Nah, makanya yang lebih amannya adalah kalau misalnya kalian setelah sahur nanti, atau misalnya setelah taraweh mau istirahat, terus pengen dapetin rasa yang fresh pada saat sahur, better langsung ganti kapas aja. Dan juga jangan biarkan RDA kalian itu dalam keadaan basah terus didiemin sampai malam. Karena nanti rasanya pasti akan tidak maksimal, kapasnya kempes, dan juga rasanya juga pastinya nggak optimal banget. Jadi amannya, kalau misalnya kalian mau pakai RDA, amannya setelah menjelang buka puasa, lo boleh wicking dulu, fresh wick, lo tetesin liquid, didiamin dulu ya, jangan sampai dipuff dulu sebelum azan. Nah terus setelah azan, setelah makan, setelah sholat, lo boleh ngepuff santai-santai. Nah terus setelah itu, begitu menuju ke istirahat malam atau istirahat tidur, kalau misalnya lo agak malas untuk ganti kapas, nggak masalah, dikeringin aja dulu, jangan sampai dia basah banget. Nah terus malamnya setelah kalian bangun sahur, kalian mau ngepuff juga nggak masalah, tapi ingat setelah dari sahur menuju ke pagi dan juga sampai ke maghrib, pastikan lebih baik, lebih amannya supaya dapetin rasa yang fresh, dicopot aja kapasnya, nanti menjelang buka puasa wicking lagi supaya rasanya selalu fresh. Nah terus gimana untuk pengguna pots? Nah pengguna pots juga treatmentnya agak mirip guys. Jadi untuk menggunakan pots, pastikan potsnya itu dibalik ya. Jadi kalau misalnya kalian, aduh gue nggak bawa pots lagi. Misalnya gini lah, kita analogikan ya. Ini adalah sebuah pots dan ini adalah cartridge-nya. Pastikan cartridge-nya itu dibalik supaya dia tidak terendam terus bagian coilnya. Jadi amannya kalau misalnya didiamin lebih dari 5 jam, kan kalau puasa kan lebih dari 10 jam ya guys. Amannya dibalik aja cartridge-nya atau dilepas, dibalik aja supaya dia nggak kerendam terus. Karena kalau direndam terlalu lama dan juga nggak dipuff, yang terjadi adalah bisa ada resiko caramelize dan juga bisa ada resiko kapas di coilnya terlalu basah dan begitu disedot itu speedback dan itu nggak enak banget. Dan juga secara performanya, secara rasanya pun jadi pasti bakalan turun banget. Jadi kalau pengen dapetin rasa yang fresh, untuk pengguna RDA rajin wicking, dan untuk pengguna pots pastikan potnya dibalik, jangan sampai dia kerendam dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah tadi udah ngomongin soal tipsnya apa aja ya, dari mulai buka puasa, terus juga jangan chain puff juga. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke arah sahur nih guys. Nah ini penting banget buat kalian juga. Kalau misalnya kalian bangun sahur, ya pastikan maksimalkan di makan sahurnya dulu ya, karena banyak keberkahan di makan sahur itu pastinya. Setelah kalian makan sahur, kalian minum, jangan lupa minum yang banyak supaya energi kalian juga bisa recover besok paginya dan juga bisa menjalani puasa dengan sangat lancar. Nah terus kalau misalnya mau ngepuff nggak masalah, tapi pastikan dikasih jeda maksimal 30 menit sebelum imsak atau sebelum azan subuh. Biasanya gini, kalau misalnya imsaknya itu jam setengah 5, gue kadang-kadang suka colongannya misalnya jam 4 atau jam 4:10 gue masih ngepuff, setelah itu stop dulu. Habis itu mungkin kita bisa makan, bisa persiapan sebelum sholat subuh, dan juga nanti pas sholat subuh jadi lebih enak gitu ya. Karena kalau misalnya lo chain puffing terus nih menuju ke imsak, begitu udah mau imsak 5 menit sebelum imsak, percaya deh, yang kalian rasain bakalan aus banget. Karena juga seperti yang kita ketahui, kalau kita chain puff, pasti bakal ngalamin yang namanya tenggorokan kering. Jadi pengen minum terus. Dan yang apesnya adalah kejadiannya, kalau misalnya lo lagi asik-asik ngepuff, tiba-tiba imsak. Ya walaupun ada jangka waktu juga sih, ada beberapa menit lagi sebelum sholat subuh, tapi rasa kering di tenggorokannya itu nggak bisa balik dalam jangka waktu yang cepat. Jadi amannya, kalau gue pribadi, kasih jeda antara 10 sampai 15 menit, atau paling enaknya sih sekitar setengah jam sebelum
imsak atau sebelum subuh, stop dulu nge-vape-nya. Mungkin lo bisa bersih-bersihin juga supaya besoknya dapat yang rasa yang lebih fresh lagi. Dan juga banyakin minum air putih supaya tenggorokannya terbasahi dan juga seger lagi sampai ke besok maghrib. Ingat ya, kasih jeda mungkin sekitar 15, 20, sampai 30 menit sebelum imsak. Oke, dan tips yang terakhir adalah jangan lupa guys, fokus sama ibadahnya. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, 1 tahun sekali, jadi dimaksimalkan ibadahnya, fokusin ibadahnya, jangan kendor juga kerjanya, cukupi nutrisi kalian, dan juga jangan nge-puff secara berlebihan. Ingat seperti kata pepatah bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, kalau misalnya kalian mungkin ada tips lagi, ada pengalaman-pengalaman juga selama menjadi seorang vapers di bulan Ramadan, bisa tulis di kolom komentar kita di bawah. Oke, that's for today's videos. Gue Zaki dari Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kalian semuanya lancar ya guys. Bye!